Ada problem yang cukup serius dalam konstitusi, dan itu mengemuka akhir-akhir ini. Sebagai konsekuensi kita memilih prinsip demokrasi. Tidak ada presiden. Saya juga kecewa terus terang dengan presiden yang saya dukung 2 periode. Saya bicara objektif ya, dari kacamata saya sebagai seorang praktisi hukum. Dan itu menyadarkan saya akan kebenaran ucapan Abraham Lincoln. Kalau engkau ingin melihat karakter dan melihat sifat orang yang sesungguhnya, beri dia kekuasaan. Muncul itu. Ya. Saya pikir dulu cuma Soekarno yang minta jadi presiden seumur hidup. Sampai ribut. Jadi mohon dengan sangat juga yang mengagung-agungkan Soekarno, tidak beres juga sebenarnya itu orang. Dia pernah meminta untuk menjadi presiden seumur hidup. Soeharto kalau tidak berdarah-darah mahasiswa, presiden seumur hidup juga. Ya. Sekarang, nah ini dia. Kita membahas karena apa? Karena selama kita tidak memikirkan kembali pembangunan yang berkeadilan, maka tidak akan tercipta sebuah pembangunan yang berperi kemanusiaan. Adik-adik, saya termasuk advokat yang menginisiasi. Waktu itu supaya diadakan PKPU yang melarang politik dinasti. Karena pada saat itu di Banten gubernurnya Ratu Atut, anaknya jadi Bupati Lebak, menantunya jadi jadi semua. Sehingga orang bilang waktu itu Banten menjadi kerajaan Ratu Atut. Di Kalimantan Timur ada juga, saya tidak usah sebut secara rinci satu persatu. Nah adik-adik begini, dalam Alkitab kan disebutkan yang punya kaisar kasih kaisar, yang punya Tuhan kasih Tuhan. Karena ketika eksekutif ikut campur urusan legislatif, jadinya mahkamah keluarga. Nah itu yang terjadi hari ini. Ya, saya sudah menduga dari awal bahwa ketika uji materi terhadap undang-undang itu saya bilang sama teman-teman saya, ini gaya-gaya Orde Baru dan Orde Lama digabung. 2 orde ini. Maka benarlah kata orang, dulu waktu masih zaman Orde Lama, kalau korupsi di bawah meja. Zaman Orde Baru di atas meja. Kita berpikir reformasi lebih baik. Ternyata di zaman reformasi bukan cuma di atas meja, dengan meja-mejanya dikorupsi. Jadi adik-adik sekalian, sekarang ini kita sedang makin jauh panggang dari api. Ketika para elit politik mempertontonkan dan kemudian dilegalkan dalam hukum sehingga tidak bisa memikirkan keadilan. Tadi beliau bilang fairness. Mana bisa fair kalau Anda berpihak? Tidak bisa jadi wasit. Hakim itu dilarang untuk memutuskan perkara yang ada kaitannya dengan keluarganya. Itu prinsip umum hakim. Makanya saya heran ketika ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi, kenapa Anwar Usman yang mengadili? Notabene itu ponakannya. Jadi saya langsung kasih contoh konkret pada kalian bahwa sekarang ini Republik kita ini sedang tidak baik-baik saja dalam kacamata hukum. Ada yang bilang, iya Pak, memang dilema. Pak, yang penting kan berkualitas. Wah, dia mau anaknya kek, dia mau ponakannya kek. Tapi adik-adik sekalian, Republik ini sudah memilih demokrasi sebagai jalan hidupnya, betul? Beda dengan kerajaan Arab Saudi, beda dengan kerajaan Malaysia. Siapapun yang jadi anaknya raja pasti jadi raja. Tidak perlu kampanye, betul? Tidak perlu mengeluarkan biaya politik, pasti dia jadi. Nah, macam kita di negara demokrasi ini. Kalau ini dilanggengkan adik-adik, jangan pernah bermimpi kita orang-orang biasa ini bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi, ya kan? Anak orang biasa. Yang bisa duduk di tampuk kekuasaan hanya anak pejabat yang bisa jadi pejabat. Hanya anak orang kaya yang bisa jadi pejabat. Kenapa? Biaya politik dan koneksi. Kalau bicara dari kacamata hukum, trias politika sekarang sedang hancur di Indonesia.